Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk hari ini masih bersama Bu Feva, kita akan belajar tentang nilai mutlak. Akan ada dua submateri yang kita pelajari nih, Nak. Yang pertama, konsep nilai mutlak sebagai jarak. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang definisi nilai mutlak. Oke, kita pelajari dulu mulai dari yang konsep nilai mutlak sebagai jarak ya. Pertama, misalnya di sini Ibu buat sekolah. Lalu di sini Ibu buat rumah. Nah, ini ada jaraknya nih. Oke, misalnya ini 100 meter. Kalau misalnya Ibu tanya, "Nak, berapa sih jarak dari sekolah ke rumah?" Pasti kamu jawabnya 100 meter, Bu. Atau misalnya nih, Ibu tanyanya kebalikannya. Misalnya Ibu tanya seperti ini, "Nak, kalau jarak dari rumah ke sekolah itu berapa?" Pasti kamu juga akan menjawab, "Sama, Bu, 100 meter." Jadi jarak dari sekolah ke rumah ataupun dari rumah ke sekolah itu sama-sama 100 meter. Nah, di sini berarti kita tahu bahwa kalau jarak itu tidak ada nilai yang negatif ya, Nak. Mau kamu dari sekolah ke rumah atau kebalikannya dari rumah ke sekolah, itu tetap jaraknya 100 meter. Selanjutnya, untuk nilai mutlak sendiri, ini kita bisa tulis seperti ini ya, Nak. Nah, ini seperti ada pembatas di sebelah kanan dan kirinya. Berarti ini kita bisa baca mutlak X. Atau misalnya di sini Ibu ganti sama P. Berarti ini dibacanya mutlak P. Nah, sekarang misalnya Ibu punya soal seperti ini. Ibu mau tanya nih, berapa sih nilai dari mutlak 5? Caranya, ini sama aja pertanyaannya itu kayak gini ya, jarak angka 5 dari 0. Jadi kamu bikin dulu nih garis bilangan. Ini berarti cara jawabnya dia sama kayak berapa sih jarak angka 5 dari 0. Misalnya di sini 0. Berarti 5 kan ada di sini ya, Nak. Nah, dari 0 ke 5 itu ada 5. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ada 5 langkah. Nah, kalau ditanya berapa nilai dari mutlak 5, berarti jawabannya 5. Contoh lagi, misalnya Ibu tanya, berapa sih nilai dari mutlak negatif 3? Nah, berarti ini sama aja kayak berapa sih jarak negatif 3 dari 0? Kita bikin dulu nih. Ini kan sama kayak jarak negatif 3 dari 0. Kita bikin dulu di sini 0-nya. Nah, kalau dia negatif 3, berarti kan ada di sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kamu hitung nih ke sini berapa kali? 1, 2, 3. Berarti dia ada 3 ya, Nak. Nah, berarti kalau ditanya berapa sih nilai mutlak dari negatif 3, itu jawabannya 3. Contoh lagi, satu lagi. Misalnya, berapa sih nilai mutlak dari 4? Nah, ini sama aja kayak jarak angka 4 dari 0. Kamu bikin dulu nih, 0 di sini. Berarti kita hitung ke kanan ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 0 ke 4 itu kan jaraknya 4 ya, Nak. Makanya kalau ditanya berapa sih nilai mutlak dari 4, sama aja kayak jarak angka 4 dari 0. Jawabannya berarti 4. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau nilai mutlak itu berarti tidak ada yang negatif. Semua nilai positif. Misalnya ditanya, berapa sih nilai dari mutlak negatif 10? Ya udah, berarti jawabannya 10. Atau misalnya ditanya, berapa sih nilai mutlak dari negatif 2000? Ya udah, berarti jawabannya 2000. Gitu ya, berarti semua nilai mutlak itu hasilnya positif. Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, tadi setelah kamu paham tentang konsep nilai mutlak, sekarang Ibu mau tanya nih, soalnya seperti ini. Misalnya, X min 3 sama dengan 5. Kita disuruh mencari tahu berapa nilai X-nya. Nah, kalau kita disuruh cari tahu berapa nilai X-nya untuk mutlak X negatif 3 sama dengan 5, berarti ini sama aja kayak jarak 5 dari 3. Berarti kita harus cari ini berapa sih X yang jaraknya 5 dari 3. Kita bikin dulu ya, bisa di garis bilangan seperti ini. Ini kan kita sama aja tadi jarak 5 dari 3. Berarti kamu bikin 3-nya dulu di sini.
Nah, kalau dia berjarak 5, itu kan berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri ya, Nak. Bisa berjarak 5 ke kanan atau berjarak 5 ke kiri. Nah, kita tinggal hitung aja nih. Dari 3 ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya angka 8 nih, kita kunci. Nah, sekarang kalau yang berjarak 5 ke kiri, berarti kan kita 5 kali ya gesernya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini berarti kalau 3 ke kiri, angkanya semakin kecil. Berarti ini 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Nah, berarti kita punya dua nilai nih. Ada X sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 8. Gimana sih Bu cara supaya kita tahu kalau jawaban kita benar? Nah, kita bisa cek ya jawaban ini. Kita akan cek jawaban. Kita punya X-nya sama dengan negatif 2 dan X-nya sama dengan 8. Benar nggak sih ini jawabannya? Kita bisa cek di soal kita. X negatif 3 sama dengan 5. Nah, kita mau coba yang X-nya negatif 2 dulu nih. Berarti kita bisa substitusikan negatif 2, X-nya ini kita ganti ya sama negatif 2 dikurang 3. Oke, negatif 2, negatif 3 sama dengan negatif 5. Kalau nilai mutlak itu tidak ada nilai yang negatif. Berarti untuk negatif 5 nilainya 5. Nah, benar nih ya, sesuai sama soalnya. Oke, untuk yang selanjutnya, kita mau coba kalau X-nya sama dengan 8. Kita langsung substitusikan aja X-nya ini kita ganti dengan 8. Berarti di sini 8 dikurang 3. 8 dikurang 3, 5. Nah, mutlak dari 5 itu kan sama aja ya, sama-sama 5. Oke, berarti benar juga nih, sama kayak di soalnya. Berarti jawaban kita untuk X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 8 itu sudah betul. Lanjut ya. Ibu kasih satu contoh soal lagi. Oke, nah untuk soal berikutnya, supaya kita lebih paham, kita latihan soal lagi ya. Ini kalau Ibu punya soal mutlak X plus 3 sama dengan 4. Kita disuruh cari tahu nih berapa sih nilai X yang memenuhi. Kalau yang tadi tanda di dalam mutlaknya itu kan negatif. Kalau sekarang ini positif. Berarti kita harus ubah dulu. X negatif, buka kurung negatif 3, mutlak sama dengan 4. Oke, kita mau cari tahu berapa nilai X yang memenuhi. Kita bisa gunakan konsep jarak seperti tadi ya, Nak. Ini berarti sama aja nilai X-nya, nilai X berapa yang berjarak 4 dari negatif 3. Kita langsung buat aja nih. Berarti di sini nilai X-nya itu berapa? Berarti berjarak 4 dari negatif 3. Kita tulis di sininya negatif 3. Kalau misalnya berjarak 4 dari negatif 3, berarti bisa ke kanan 4 kali, ke kiri 4 kali gitu ya. Bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau dia ke kanan, kita ke kanan dulu ya. 4 kali berarti dia jalan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau negatif 3 ke kanan berarti jadinya negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah, berarti kalau dari negatif 3 jalan ke kanan 4 kali, nih berarti di sininya nih negatif 3-nya patokannya ya. Ini patokannya jalan ke kanan atau ke kirinya 4 kali. Kalau ke kanan berarti kita punya 1. Nah, kalau ke kirinya sama aja nih. 1, 2, 3, 4. Kalau negatif 3 ke kiri berarti jadi negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Berarti kita kunci nih, di sini jawabannya negatif 7. Oke, kita berarti dapat X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 7. Nih, kita punya dua jawaban, X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 7. Nah, sekarang untuk cek jawaban kita benar atau enggak, kita masih gunakan cara seperti tadi ya. Ini cek jawaban. Kita punya soal X plus 3 sama dengan 4. Nah, kita mau cek jawabannya kalau X-nya sama dengan 1 dulu. Berarti X-nya ini langsung disubstitusi sama 1.
plus 3, 1 ditambah 3, 4, mutlak 4, berarti sama dengan 4 ya. Nah, ini benar nih, nilainya sama-sama 4. Kalau untuk X-nya negatif 7, berarti kita langsung substitusikan X-nya dengan negatif 7 plus 3. Negatif 7 plus 3, negatif 4. Kalau nilai mutlak, berarti negatif 4 itu hasilnya jadi positif ya, dia tetap 4. Oke, berarti sama nih, sama soal kita. Berarti untuk jawaban X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 7 sudah benar. Lanjut ya, Nak. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mempelajari tentang konsep nilai mutlak sebagai jarak, kita akan mempelajari definisi nilai mutlak. Untuk definisi nilai mutlak sendiri itu dibagi jadi dua ya ketentuannya. Yang pertama, kalau kita punya mutlak X, berarti kalau misalnya X-nya lebih besar sama dengan 0, di sininya itu X. Ini X. Kalau dia X-nya kurang dari 0, berarti di sininya negatif X. Kita langsung masuk ke contoh aja ya, Nak. Misalnya nih, kita cari tahu nilai mutlak 8. Kalau kita langsung juga bisa langsung dapat ya, nilai dari mutlak 8 itu 8. Nah, kalau kita gunakan konsep definisi, kita gunakan si definisi nilai mutlak ini, kita lihat kalau misalnya 8 ini lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya 8, itu kan masuknya berarti lebih besar sama dengan 0 ya, Nak. Kalau dia lebih besar sama dengan 0, berarti di sininya sama dengan X nih. Nah, ini X, ini 8. Berarti kita langsung dapat jawabannya 8. Gitu. Ini tinggal X-nya kamu ganti 8. Lanjut ya, misalnya berapa sih nilai mutlak dari negatif 8? Nah, kita juga sudah tahu ya, ini jawabannya itu 8. Tapi bagaimana kalau kita gunakan cara definisi? Nah, kita lihat dulu, kalau negatif 8 itu lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kalau kita tahu bahwa negatif 8 itu kurang dari sama dengan 0, maka kita gunakan syarat yang ini, negatif X. Nah, X-nya sendiri ini kan ada di dalam mutlak. Ini juga ada di dalam mutlak nih. Berarti X-nya sendiri kita bisa ganti dengan negatif 8. Oke, ini negatif X. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 8. Nah, hasilnya ini tetap positif 8. Nah, kita dapat nih, kalau nilai mutlak 8, tetap 8. Nilai mutlak negatif 8 juga tetap 8. Walaupun kita gunakan konsep definisi. Jadi hasilnya akan tetap sama. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencari tahu berapa sih nilai X untuk mutlak X minus 3 sama dengan 5, tapi menggunakan definisi. Sebelumnya kita sudah mencari tahu nilai X untuk mutlak X minus 3 sama dengan 5, tapi dengan konsep nilai mutlak sebagai jarak. Di awal banget ya, Nak. Kita terus dapat X-nya itu sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 8. Nah, kalau kita cari dengan definisi nilai mutlak, kira-kira hasilnya akan sama atau berbeda nih. Kita langsung cari tahu ya. Oke, di sini untuk definisi nilai mutlak sendiri ada dua ketentuan ya. Dia lebih besar sama dengan 0. Berarti yang pertama kita buat X minus 3 sama dengan 5 jika kalau di sini tadinya X, sekarang di sini jadinya X minus 3. Jadi satu kesatuan nih yang ada di dalam mutlaknya. Berarti kita bisa tulis jika X minus 3 lebih besar sama dengan 0. Oke, nah ini berarti kalau kita mau cari X-nya, ini sama aja dengan 5 negatif 3. Kalau kita pindah ruas ke kanan, berarti kan jadinya positif 3. Oke, X-nya sama dengan 8 jika X-nya lebih besar sama dengan 3 ya, karena ini dia pindah ruas ke kanan bisa jadi positif 3. Oke, kita punya X yang pertama itu 8. Nah, untuk syarat yang kedua, tadi kita lihat ya di definisi nilai mutlak negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berarti ini kita bisa tulis negatif, baru kamu buka kurung X minus 3-nya. Jadi angka atau grup yang ada di dalam mutlaknya. Sama dengan 5 jika X minus 3 kurang dari 0. Oke, ini kita bisa langsung cari tahu ini negatif X, kamu kalikan ke sini, kamu kalikan juga ke sini, jadi positif 3 sama dengan 5.
Terus kita mau cari X-nya ya, berarti negatif X sama dengan positif 3. Kalau kita pindahkan ruas ke kanan, itu jadi negatif 3. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, ini berarti X-nya kita dapat negatif 2. Jika X-nya kurang dari 3. Ya, karena negatif 3-nya kita bisa pindahkan ke kanan. Jadi, X kurang dari 3. Oke, berarti kita dapat jawaban yang sama nih ya. Kita dapat X-nya itu sama dengan 8 atau X-nya sama dengan negatif 2. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau kamu mau mencari nilai mutlak, baik dengan konsep nilai mutlak sebagai jarak, ataupun dengan definisi nilai mutlak, itu hasilnya akan sama. Gitu ya, Nak. Tinggal pilih aja cara mana yang paling gampang. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Semoga kalian bisa paham tentang apa yang Ibu jelaskan. Kalau misalnya belum paham, kalian boleh tanya Ibu ya di WhatsApp atau di Telegram. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.